Karena sedemikian banyak nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa hadir di sini dalam rangka thalabul ilmi. Kita menghadiri majelis yang sangat mulia. Majelis ilmu adalah majelis yang sangat mulia di sisi Allah SWT. Kemudian sholawat dan salam marilah tidak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan suri tauladan yang baik kepada kita semuanya, sehingga kalau kita istiqomah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, insya Allah kita akan dimasukkan oleh Allah dalam golongan orang-orang yang menemui, menggapai kebahagiaan hidup baik di dunia maupun nanti di alam akhirat. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saya hormati, marilah pagi ini kita bersama-sama mengkaji salah satu pandangan Al-Quran tentang kehidupan dunia. Dalam beberapa hal kita kadang-kadang mendengar satu ungkapan bahwa kehidupan dunia itu lahwun wa la'ibun atau la'ibun wa lahwun. Kehidupan dunia itu penuh main-main dan sendau gurau. Nah, kondisi kehidupan dunia itu lantas kita kontraskan, kita hadapkan dengan kehidupan akhirat, yang kehidupan akhirat itu bukan permainan dan bukan sendau gurau, maksudnya begitu. Artinya kita mengkontraskan, dunia itu sendau gurau dan permainan, akhirat tidak sendau gurau dan tidak main. Dalam hal ini marilah kita mengkaji, kita bertanya, betulkah begitu? Betulkah dunia itu sendau gurau dan permainan? Betul ya? Betul. Sekarang kita lihat ayat-ayat yang menunjukkan tentang hal itu. Saya bacakan saja salah satu ayat dalam surah Muhammad ayat 36. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wala yas'alkum amwalakum. Terjemahannya kurang lebih demikian. Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan sendau gurau. Dan jika kamu beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu. Di ayat lain masih banyak yang menyatakan bahwa kehidupan dunia itu lahwun wa la'ibun, atau dibalik, la'ibun wa lahwun. Dan pandangan kita sampai detik ini itu selalu mengatakan bahwa dunia itu memang betul-betul begitu. La'ibun wa lahwun, permainan dan sendau gurau, atau main-main dan sendau gurau. Tapi kalau kita cermati betul-betul, tadi pertanyaan kita, apakah betul begitu? Kita menjawab ya, gitu kan? Sekarang pertanyaan kita berikutnya, apakah Allah menciptakan dunia ini memang betul-betul hanya untuk sendau gurau dan permainan? Iya. Kalau tidak, berarti kita tidak konsisten jawaban kita. Ya, tadi katanya dunia itu permainan dan sendau gurau. Ya. Kalau begitu berarti Allah menciptakan dunia ini memang hanya untuk sendau gurau dan enggak kan? Tidak. Dan ternyata kalau kita mencermati apa yang terkandung dalam Al-Quran dan pola kehidupan manusia dan seluruh semesta ciptaan, yang tidak hanya dunia ini saja, tapi rangkaian kehidupan manusia, bahkan sebelum kita masuk dunia, kata-kata la'ibun dan lahwun itu memang bahasa Allah untuk manusia. Bahasa Allah untuk manusia yang menyatakan memang manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang bermain. Maka kehidupan manusia itu ya seperti permainan. Maka ketika kita mengartikan bahwa dunia itu laibun dan lawun, bahwa dunia itu sesuatu yang nista, sesuatu yang rendah, sesuatu yang menjerumuskan, sesuatu yang
menggiring kita kepada sesuatu yang tidak baik. Pertanyaan kita, apakah Allah memang menciptakan dunia untuk ketidakbaikan manusia? Tentu tidak, kan? Kita tidak menjawab tidak, karena Allah sendiri yang menyatakan. Dalam surah Al-Anbiya itu Allah mengatakan bahwa Allah itu kataba ala nafsihi rahmah. Segala sesuatu diciptakan dalam rahmah, dalam rahim. Bahasa kita, rahim. Kasih sayang Allah, dan kasih sayang Allah itu penuh dengan kebaikan. Jangankan Allah, seorang ibu saja, sesuatu yang lahir dari rahim seorang ibu itu, yang rahim itu saja sudah kebaikan, apa yang dalam rahim merupakan kebaikan, yang terlahir dari rahim kebaikan, diurus dengan penuh kebaikan. Tidak mungkin seorang ibu akan membuat sesuatu yang berasal dari rahimnya itu tidak baik. Betul ya, Ibu? Lebih-lebih Allah Subhanahu wa taala yang kata fa'ala nafsihi rahmah. Maka Allah itu maha sayang, maha kasih, maha rahman, maha rahim, maha baik. Karena Allah maha kasih, maha rahman, maha rahim, maha sayang, maha baik, apa yang diciptakan Allah pun baik. Termasuk dunia ini. Berarti dunia ini kenapa, Bu? Baik. Kalau dunia baik, kalau dunia ini baik, ketika manusia kemudian beranggapan dunia ini tidak baik, berarti yang benar Allah atau manusia? Allah, betul ya? Tetapi kenapa Allah mengatakan dunia ini laibun? Karena manusia, Allah tahu manusia itu makhluk bermain. Disebut dalam nanti bahasa Latin homo ludens. Salah satu buku filsafat atau psikologi yang sangat luar biasa dikarang oleh seorang psikolog, namanya Johann Huizinga, berjudul Homo Ludens, bahwa manusia itu makhluk yang bermain. Maka ketika manusia itu makhluk bermain, dunia ini pun diciptakan Allah penuh dengan permainan. Kita ingat permainan itu bukan main-main loh. Beda loh, kata-kata main-main dan bermain itu, atau permainan itu beda. Lah kok terus ada lahun, ada sendauguronya, kita maknai lagi. Kita sekarang kita robah cara pandang kita terhadap dunia. Dan ini oleh persyarikatan inilah yang dikenal dengan nanti teologi afirmatif. Kita memandang dunia itu penuh kebaikan. Jadi bukan dunia itu sesuatu yang mengerikan gitu ya. Wah, kalau kita dekat-dekat dengan dunia, kita akan terjerumus ke neraka, kita terjerumus kepada kenistaan. Apa iya? Nyatanya kita mencari harta. Nyatanya kita punya anak, punya istri, dan itu dunia. Kita mencapai status A misalnya, belum puas, kita akan terus meningkatkan karier kita. Kita memperbaiki kualitas hidup kita. Apakah itu kita sebut sebagai keburukan? Kan tidak. Kalau kita menyebut itu keburukan, ngapain kita harus sekolah? Ngapain kita harus meningkatkan karier? Ngapain kita harus cari anak, cari istri atau cari suami? Ngapain kita harus punya rumah, harus punya mobil, sebagainya, punya kendaraan? Itu semua dunia. Kalau itu kita katakan main-main, berarti kita membohongi diri sendiri dong. Oh, kita kehidupan kita penuh dengan itu semuanya. Dan Allah mengatakan dalam surah Ali Imran ayat 14 itu, Allah mengatakan, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahab wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am wal hars dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dihiasi dalam kehidupan manusia itu kecintaan kepada lawan jenis, itu dunia. Masa kita kemudian memungkiri, aku nggak akan nikah karena itu dunia, akan menjerumuskan. Padahal Rasulullah mengatakan an-nikahu min sunnati. Berarti yang benar yang mana ini? Nikah. Dan itu dunia.
kita rengkuh, kita raih dunia itu. Dan itu apa? Itu permainan. Dalam bahasa Allah, permainan, luden. Karena manusia memang begitu. Manusia bukan batu, manusia bukan gunung, manusia bukan air, manusia bukan sungai, manusia bukan udara, manusia bukan binatang seperti binatang-binatang yang biasa itu. Tapi manusia kompleks, dan di situ disebut homo ludens. Maka dunia itu baik. Setelah tadi ya, zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa. Pasangan hiasi kita itu cinta kepada pasangan. Kemudian apa kalau sudah dapat wal banin, anak, cucu. Setelah pasangan dapat, anak sudah ada, wal qanatiril muqantarati minadz dzahab wal fiddah, harta, celengan, simpenan dari emas perak, wal khailil musawwamati, kendaraan. Oh, itu sudah urut Allah mengatakan. Kendaraan ya sepeda roda 3 kalau masih kecil, pengen anak itu. Masuk anak kecil nggak pengen sepeda roda 3? Karena dia penuh permainan. Jiwanya jiwa pemain di dunia ini. Kalau sudah dewasa ya sepeda yang ada mesinnya, ya. Di strum itu kalau malam, sepeda motor gede, mobilnya nggak cukup beli sekali itu nggak cukup. Nah, keluaran 90-an, saat ini sudah keluaran 2000-an, beli yang 2000-an udah keluar 2016, beli lagi. Terus begitu dunia. Masa itu kita pungkiri? Nggak mungkin kita memungkiri itu. Kemudian wal-an'am, kelangenan. Kalau dalam bahasa Ali Imran itu ya binatang ternak, tapi kan kita kan binatang ternak itu ya sebuah kelangenan. Kutut gitu kan. Kalau bapak-bapak, ayam pun ayam yang bagus, bukan ayam yang biasa. Burung yang harganya satu pasang itu bisa 14 juta. Wah. Nah, ibu-ibu ya tentu bukan perkutut gitu kan. Ibu-ibu ya kelangenannya macam-macam. Dan itu dunia, dan itu baik. Walhars terakhir, tanah di mana-mana sudah dapat semuanya, beli tanah di mana-mana. Investasi. Allah menyebutkan zalika mataul hayatid dunya, itu perhiasan hidup di dunia, tetapi Allah mempunyai ya wallahu indahu husnul ma'ab. Allah mempunyai lebih dari itu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, setelah kita punya pemahaman seperti itu, ya, bahwa Allah itu maha baik, yang diciptakan baik, termasuk dunia ini baik, maka sebagai orang yang bertakwa kepada Allah, Allah mengatakan wa qila lil ladzina taqau madza anzala rabbukum, maka orang-orang bertakwa itu qalul khaira. Ketika orang-orang bertakwa ditanya oleh Allah, ya, ditanya, wahai orang-orang bertakwa, apa sih yang diturunkan Allah kepada kalian semuanya? Mereka menjawab, yang diturunkan kepada Allah pada kami adalah kebaikan. Orang bertakwa tidak pernah mengatakan apa yang diturunkan Allah itu bukan kebaikan, tidak pernah. Semua yang diturunkan oleh Allah dalam kehidupan orang-orang bertakwa itu selalu baik. Misalnya kesandung kakinya suwel saja itu orang bertakwa mengaku itu kebaikan kok. Kenapa? Alhamdulillah meng suwel kukune. Nek suwel jempolane gimana gitu kan. Langsung mengembalikan itu kepada Allah. Maka itu baik, dunia kebaikan, penuh kebaikan. Itu poin pertama. Poin kedua sekarang, setelah kita memandang dunia ini penuh kebaikan, maka karena kita sebagai orang bertakwa dan itu merupakan kebaikan, maka sikap seorang muslim sejati adalah membuat dunia itu baik. Membuat dunia itu baik. Dalam segala level. Level yang paling kecil dalam surah At-Taubah ayat 24 itu dikatakan, level yang paling kecil level diri sendiri. Level keluarga inti, bapak ibu anak. Level keluarga besar,
Mbah Kakung, Mbah Uti ya, yang Kong, yang Uti, Pak De, Bude, Bule, sepupu ponaan tuh level keluarga besar. Terus keluar. Semua harus kita perlakukan dengan baik. Itu level kita. Nanti belum level yang lingkungan. Pohon, tanah, air, bahkan sampah, udara, apapun yang ada di sekitar kita itu kehidupan dunia. Dan itu bagian dari permainan kita. Maka harus kita perlakukan dengan baik. Termasuk sampah itu perlakukan dengan baik. Itu dunia. Masuk sampah bukan dunia, Ibu. Ya. Itu semua seperti itu. Itu poin kedua. Maka kita perlakukan dengan baik. Kemudian kita masuk poin ketiga, bahwa ketika kita sudah berlaku atau memperlakukan alam sekitar kita, orang-orang di sekitar kita, kehidupan apapun yang ada di sekitar kita itu dengan penuh kebaikan, maka syarat utama dalam permainan itu apa, Bu? Syarat utama sebuah permainan, misalnya sepak bola, misalnya futsal, misalnya kalau ibu-ibu ya voli, apalagi, atau bahkan permainan yang sederhana aja, gobak sodor misalnya, bendo, nah, itu permainan-permainan kampung itu, bentik, semua kan permainan-permainan itu itu wujud-wujud permainan kita. Permainan yang lain kita menggapai karier itu permainan. Syarat utamanya apa, Bu dan Bapak? Apa? Apa? Sportif, betul. Sportif berarti apa? Taat aturan, serius. Maka di dalam menjalani kehidupan dunia, dan kita itu sedang dalam permainan kehidupan dunia, taat aturan. Taat aturan. Misalnya sepak bola tidak boleh megang, tidak boleh menyentuh tangan ini dengan tangan ini tidak boleh menyentuh bola. Taati. Kalau menyentuh berarti handball. Ketika melempar bola ke dalam tidak boleh mengangkat kaki. Itu aturan, taati. Kalau ditaati pasti baik. Kalau dilanggar pasti kena fluid wasit. Sama seperti kehidupan kita. Allah sudah menurunkan aturan. Ini loh wahai manusia, kamu bermain aturan permainannya ini. Quran, wahyu yang saya turunkan kepada Rasul kemudian mencontohkan, dan contoh-contoh itu menjadi sunnah. Maka Quran, sunnah itu contohmu, itu aturanmu. Aturan permainan kita itu Quran, sunnah itu. Maka tidak boleh. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, jangan gibah wahai manusia. Kamu boleh bermain, tapi jangan gibah. Gibah itu apa? Nyeritakan kondisi saudara kita. Dzikruka akhaka bima yakrah. Kita menceritakan, kan Nabi kan kumpul gini kan, tak tahu Nabi ya berseloroh gitu, rotok gojekan pada sahabat-sahabatnya. Sahabat, atadruna mal ghibah? Tahu nggak kamu tentang ghibah? Para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulullah yang maha tahu, kami nggak tahu wahai Rasul. Ghibah itu adalah dzikruka akhaka bima yakrahu. Kamu menceritakan kondisi saudaramu yang kalau saudaramu itu mendengar kamu ceritakan dia nggak suka. Itu ghibah. Kemudian para sahabat tanya, loh kalau yang kami ceritakan bener ya Nabi, lah ya kuwi ghibah. Kalau nggak bener itu fitnah namanya. Jadi nyeritain misalnya, mohon maaf ya Bu, misalnya jeng, nah gitu kan udah mulai jeng, nah gitu kan terus memulai kan, Bu, nek bapak-bapak, Mas, atau Kang, katanya itu begini. Kalau orang lain, orang yang kita ceritakan itu mendengar dan dia nggak suka, itu ghibah. Dan itu benar memang yang terjadi. Kalau nggak benar kita menceritakan itu namanya fitnah. Itu salah satu
rule of game, salah satu aturan permainan hidup kita. Jangan ghibah, jangan menghina, jangan merendahkan, jangan mencuri, jangan itu, jangan. Tapi sebenarnya Allah tidak mengatakan dengan kata-kata jangan. Tetapi sebaliknya, lakukan yang sebaliknya. Berarti kalau jangan ghibah berarti lakukan sesuatu yang bukan ghibah, gitu kan? Semua itu rule of game, aturan permainan kita. Maka peraturan itu kita hormati, dan itulah sikap orang bertakwa. Sportif, jadi taat aturan, jujur, tanggung jawab, disiplin, itulah turunan dari sebuah permainan. Kalau kita permainan sepak bola tapi kita langgar aturan, kartu merah langsung keluar. Kita hidup dunia kok permainan kita itu sembarangan. Pertama kartu kuning, kartu merah. Kirim puting beliung. Kirim ini, kirim itu sama Allah. Tujuannya apa? Sayang. Gitu. Sayang. Allah mengirimkan sesuatu yang menimpa kita dan itu kita pandang sebagai sesuatu yang negatif. Itu bukan Allah benci pada kita, tapi sangat sayangnya. Kamu nggak taat aturan ya manusia, tak kirim puting beliung, gentengmu semua pergi, kamu biar ingat, oh ternyata saya nggak taat aturan main ya. Sama seperti kita bu orang tua, anak kita main sepak bola misalnya, maghrib belum pulang, pulang kita apakan bu? Sudah adzan, belum mandi, belum pulang ya. Tapi sudah pulang-pulang, adzannya sudah selesai, hampir komat. Kita apakan anak kita? Pomeng dinengke wae. Paling kecil kan kita marahi kan? Paling kecil kita tanya nih rada sengak gitu. Dile. Nah, pasti gitu. Agak enggak enak kata-katanya. Atau nyindir. Wah, tak kira mulie bareng isak-sisan. Nah, gitu. Itu kan ketoke pertanyaannya kan, wah mandes ya itu ya Pak, ya Pak ya. Apakah kita benci ketika kita tanya kepada anak kita seperti itu? Atau kalau kita mungkin kita jewer kecil telinganya, apakah kita benci pada anak kita? Benci bukan bu? Karena saking sayangnya seorang tua, nak kamu sudah adzan maghrib kok belum pulang, kamu pulang-pulang sudah hampir komat. Nih hadiahnya, jewer kupingnya. Sekarang mandi, segera ke masjid. Itu bukan kita benci, sama seperti Allah ketika kita misalnya aturan main agak sedikit kita langgar misalnya. Ya sudah, berlakulah aturan itu. Maka disiplin, tanggung jawab, jujur, sportif. Sebuah permainan. Nah, ketika kita sudah menanggapi dunia itu modelnya seperti itu cara pandang kita, maka kita akan mengatakan, ya, Maha suci Engkau ya Allah, Engkau tidak menciptakan ini sia-sia. Ma khalaqta hadza batila, subhanaka faqina azabannar. Engkau menciptakan sampah, Engkau menciptakan sesuatu yang ada di hadapan saya ini. Ma khalaqta hadza batila. Engkau tidak akan mungkin menciptakan sesuatu yang seperti dunia, seperti ini yang kita rasakan ini sia-sia. Subhanaka faqina, Maha suci Engkau ya Allah, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Karena sudah terlanjur nganggap itu buruk semuanya. Pada dunia buruk, sing apike akhirat merasa kasah ngopo-ngopo. Itu tidak boleh. Karena dalam surat Al-Qasas Allah mengingatkan, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Imbang Pak, dunia akhirat itu imbang. Kita nggak akan sampai ke negeri akhirat kok tanpa di dunia. Kok tiba-tiba dari alam roh langsung meloncat ke alam akhirat. Dulu kan kita di alam roh, alam arwah yang kita tidak tahu, dipindah ke alam rahim, kita juga nggak tahu. Tahu-tahu kita sudah dipindah ke alam dunia. Suatu saat kita akan dipindah ke alam kubur, suatu saat lagi akan dipindah ke alam akhirat.
Rangkaian ini semua baik. Maka umat Islam tidak boleh menganggap dunia itu buruk, dunia itu menistakan, dunia itu menjerumuskan dalam keburukan, dunia itu penuh sesuatu yang tidak bagus-bagus itu. Lah kan Qur'annya begitu, laibun walahun. Itu kita fahami ulang. Laibun walahun itu adalah kondisi jati diri manusia sebagai makhluk yang penuh dengan permainan. Karena penuh dengan permainan, bermainlah secara baik, bermainlah secara cantik, bermainlah secara sportif, bermainlah secara tanggung jawab, bermainlah secara jujur, bermainlah secara taat aturan, bermainlah secara disiplin. Kalau sudah begitu, kita keluar dari era permainan kita, yaitu kita masuk ke alam lain. Baik, mulus, ya. Di bahasa Jawa ini subio-subio orang. Kita pergi itu semua orang menangis, kehilangan karena apa? Dia pemain yang luar biasa. Dia pemain yang luar biasa kepada keluarganya. Dia pemain yang luar biasa kepada sanak saudaranya. Dia pemain yang luar biasa kepada masyarakatnya. Dia pemain luar biasa kepada alam semesta. Dia pemain yang luar biasa. Maka kalau dia pergi, sudah keluar dari era permainan, kita sesali, bukan kita sali, tapi kita gelo gitu loh, apa namanya? Kita gelani. Ya, kita kecewai. Karena dia pemain yang bagus. Rasulullah adalah seorang pemain yang luar biasa. Dan uswah kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin itu, Bu, ya. Jadi poin-poin yang kita sampaikan. Nah, lantas kok kita kontraskan dengan akhirat lebih baik. Gimana itu cara menjelaskannya? Penjelasannya bahwa ketika kita bermain itu, janganlah kita larut di dalam permainan, karena kita akan keluar dari arena. Supaya kita keluar arena itu dengan membawa sesuatu yang baik, lalui permainan itu dengan baik. Maka kalau kamu melalui permainan itu dengan baik, kamu akan menuju keluar arena lebih baik. Karena apa? Di situ kamu akan dikenang, di situ kamu akan dipuja, di situ kamu akan ditempatkan, di situ kamu akan dikalungi medali, di situ akan kamu diberi sesuatu yang luar biasa, dan itu baik kan? Baik. Kalau misalnya pemain sepak bola yang luar biasa keluar arena, masa kemudian wah jelek permainannya, kan nggak mungkin. Kalau dia pemain yang luar biasa, kita pun akan ngomong dia luar biasa. Paling tidak kita memuji, bagus ya permainannya. Kalau dalam bentuk materi dia diberi medali, dan itulah akhirat. Kita keluar dari dunia, di akhirat kita akan diberi sesuatu yang luar biasa. Karena kita sudah bermain dengan luar biasa. Kurang lebih hanya itu, Bapak dan Ibu. Intinya umat Islam harus memandang dunia ini penuh kebaikan dan sikapi dunia dengan penuh kebaikan. Hargai kehidupan dunia dengan penuh kebaikan. Jadikan dunia ini sebagai sarana bermain, tetapi untuk menuju arena yang lebih, yang bukan main-main gitu loh. Lapangan tuh bermain, tapi di luar lapangan kan lebih, bukan lapangan kan, lebih luas lagi. Kurang lebih demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Dari jamaah mungkin ada yang mau ditanyakan atau menurut yang masih ganjel tentang tadi yang sudah disampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya agak rancu dan bingung. Mungkin kekurangan ilmu saya. Tadi Ustaz menyampaikan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu mesti penuh dengan kebaikan, dan manusia memandangnya kehidupan ini dengan penuh permainan. Kadang hidup di dunia ini
seseorang sudah melaksanakan aturan-aturan yang ditentukan dalam Islam. Contohnya dalam karir, dia tidak beranjak karirnya dan tidak mulus karirnya. Tapi ada seseorang yang kadang menabrak aturan-aturan yang sudah ditentukan, tapi justru karirnya lebih hebat. Ini realita besar barangnya. Terus yang saya bingung kan, yang mana yang harus saya pilih, yang mana yang benar itu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, langsung. Oke. Baik, terima kasih Bapak. Jadi kita harus berangkat dari pemahaman kita dari awal tadi Pak, bahwa Allah itu memberikan kepada kita itu kebaikan. Sifat yang diciptakan Allah itu baik, sifat Allah sendiri baik, sifat yang diciptakan pun baik, permainan yang ada dalam pun baik. Tetapi kadang-kadang manusia merespon kebaikan itu menjadi sesuatu tidak baik. Padahal niat Allah baik. Seperti anak kita. Anak kita tadi pulang kita jewer, anak kita akan menganggap kita itu jahat atau baik? Jahat, karena bapak jewer kita, berarti bapak jahat. Padahal niatnya bapak adalah karena sangat sayangnya kamu tak jewer. Seperti anak kita naik, misalnya penean ya, mohon maaf, penean itu bahasa Indonesia apa ya? Penean itu bukan panjat, tapi anak itu suka manjat-manjat dan itu membahayakan dirinya sendiri. Kita tegur, nak jangan naik, bahaya. Nek bocah nek dilek kan tambah seneng loh, tambah munggah gitu. Jengkel, dimarahi, isek diciwel, masih dijewer lagi. Itu wujud kasih sayang kita yang luar biasa pada anak. Karena kalau kamu naik, nak, kamu akan jatuh. Anak nggak tahu kalau naik itu bakal jatuh, anak nggak tahu. Kita jewer, kita marahi, itu wujud sayang kita. Tapi anak nganggap kita apa? Bapak jahat, bapak nggak temen. Nah gitu. Kalau seorang anak kan nggak temen, bapak jahat, aku mau pergi aja, akhirnya gitu nih anak. Karena apa? Anak tidak tahu maksud bapak. Karena pengetahuan anak itu hanya sebatas yang ada di kepala anak, tapi pengetahuan bapak ada di kepala bapak, ada di kepala anak, ada di kepala istri, ada di kepala saudara-saudara anak kecil tadi itu. Sama seperti Allah, Pak. Apa yang diketahui Allah itu maha luas, meliputi seluruh alam semesta, seluruh ciptaannya, tapi yang diketahui manusia hanya yang ada di kepala manusia. Maka ketika mungkin kita meniti karir, jenjang karir kita kok di situ aja, sementara yang padahal kita taat, sementara yang lain yang nggak taat kok malah lancar itu. Kita harus bertanya kepada siapa? Bertanyalah pada diri sendiri. Kenapa saya begini? Itu yang diajarkan Islam, termasuk hubungan dengan orang lain, Pak. Kita menjalin hubungan dengan orang lain, misalnya kok orang lain tuh kok ulate ora padang karo aku ya. Ya, itu jangan menyalahkan. Kalau kita kan langsung gini, kok orang lain tuh pandangannya kepada saya kok tidak nyaman ya, kok begini ya. Bukan begitu, tapi apa ya, kalau Islam mengajarkan apa ya yang saya lakukan kepada orang itu sehingga kok saya membuat dia tidak nyaman. Saya introspeksi. Bukan kita melempar kesalahan pada orang itu. Kenapa ya orang itu kok memandang saya begitu? Nah, itu analognya sama seperti tadi, Pak. Kalau kita langsung, kenapa ya Allah membuat saya kok karirnya tidak naik-naik sementara itu kok naik? Bukan begitu. Tapi Islam mengajarkan apa ya yang saya lakukan sehingga karir saya nggak naik-naik, sementara orang itu kok naik-naik. Itulah yang kita maknai dengan dalam tanda kutip
musibah, Pak. Musibah itu bukan sesuatu yang buruk loh, Pak. Allah sedang mengingatkan pada kita, misalnya nama kita, misalnya, mohon maaf, mungkin saya sebut ada yang sama namanya, misalnya Joko, misalnya gitu ya. Allah sudah mengatakan, Joko, berbenahlah sedikit. Apa yang perlu kamu benahi? Mungkin komunikasimu, mungkin disiplinmu, mungkin ketaatanmu, mungkin apamu, pasti ada sesuatu yang itu harus kita perbaiki, misalnya. Nah, kita lantas harus bertanya pada siapa? Atau apakah kita kemudian Allah, ya Allah apa toh yang kurang? Kan tidak mungkin. Tetap kita kemudian, apa ya yang harus saya lakukan dengan penuh keikhlasan itu apa ya? Penuh ketulusan itu apa ya? Kita perbaiki sedikit demi sedikit. Jadi kita memaknai sebuah peristiwa yang menimpa kita seperti itu, Pak. Maka apa yang kita lakukan itulah kasih sayang Allah, karena Allah sebenarnya ingin meningkatkan derajat kita dengan sesuatu yang kita pandang tidak baik. Sama seperti orang tua. Orang tua ingin menyelamatkan keselamatan kita, tapi dengan cara sesuatu yang mungkin di mata anak kurang baik, yaitu dijewer. Kalau coba nggak kita jewer, anak nggak akan tahu kalau naik itu berbahaya. Malah, ya enggak apa-apa kalau tinggi aja sekalian gitu kan. Nah, nek wong Jawa melulu kan, terus gitu. Terus nanti pucuk rasa gujengan ya rasa gujengan terus gitu. Kadang-kadang Allah pun begitu, Pak, kita dilulu. Di surat Al-Isra itu dikatakan, ya, kalau Allah ingin menghancurkan sebuah kaum sehancur-hancurnya itu dilulu. Dibiarkan dia hidup dalam penuh kesenangan, kemudian di akhir padamarnahum tadmira. Sehancurkan mereka sehancur-hancurnya. Berarti semuanya kembali pada kita. Sebenarnya Allah itu mengendaki semuanya baik, tapi kadang-kadang kita itu melakukan sesuatu yang di luar aturan permainan tadi. Maka kita harus kemudian bertanya, apa ya yang harus saya lakukan untuk saya biar lebih oke lagi, biar prima lagi, biar luar biasa lagi. Kita rubah cara pandang kita. Kurang lebih begitu, Pak. Ya. Monggo, barangkali ada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau bertanya, pada saat ini disampaikan bahwa kita harus dalam bermain harus jujur, taat, sportif. Kita sebagai umat Islam, kita harus bermain sesuai dengan Quran dan As-Sunnah. Tapi fenomena yang terjadi saat ini, kalau kita mengamalkan Quran dan Sunnah, Islam di atas Sunnah, maka kita dianggap aneh, tidak umum. Sehingga kalau kita Islam di atas Sunnah, bahkan ada orang yang membenci kepada kita, yang membenci bukan non-Islam, tapi adalah saudara kita sendiri yang notabene kasih. Kalau kita mengerti Al-Quran, maka bisa bubarkan saja ngajian. Kalau kita mengatakan sunnah, waktu sudah kita mulai. Bahkan dikatakan ini agama baru, ini aliran Wahabi dan sebagainya. Mohon dijelaskan bagaimana sikap kita yang terjadi di masyarakat seperti saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung ya, Pak. Nggih. Makasih, Bapak.
Jadi andai kata kita mengalami seperti itu pun, itu sudah pernah dialami Rasulullah, Bapak. Sudah pernah dialami para sahabat. Jadi bukan kita sendiri yang mengalami. Nah, lantas bagaimana sih Rasulullah itu mencontohkan pada kita ketika kita mengajarkan sesuatu yang baik kok justru malah dicerca, dicela, dihina, dituduh begini begitu? Rumusnya cuma satu. Ali Imran 159. Allah mengatakan begini. Fabima rahmatin minallahi lintalahu. Walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min haulik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kurang lebih terjemahannya betul. Fabima rahmatin minallahi lintalahum, hanya dengan kasih sayang Allah, hanya dengan kemahabaikan Allah, hanya dengan lemah lembutan Allah sajalah hati kita itu menjadi lemah lembut. Maka tetap kita harus meminta maunah dari Allah. Maka yang kita harus bersikap lemah lembut. Karena Allah sudah memberi kelemah lembutan, maka kita harus bersikap lemah lembut, penuh sayang, penuh kasih, penuh empati, penuh simpati, penuh dalam bahasa yang agak anak muda, penuh pesona. Mengapa? Allah mengingatkan, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalau kamu tetap berkeras hati sebagaimana dia berkeras hati pada kamu, maka orang-orang di sekitarmu akan semakin menjauh dari kamu. Maka yang harus kita lakukan apa? Harus berlemah lembut. Jangan kita dikerasi, melu-melu keras. Islam tidak pernah mengajarkan begitu. Dikerasi, lembut. Dikerasi, tambah lembut meneh. Karena Allah maha lembut dan Allah memberikan kelembutan itu pada kita. Fabima rahmatin minallahi lintalahu. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalau kamu tetap berkeras hati, orang-orang di sekitarmu akan pergi dari kamu. Tapi andai kata masih ada orang yang seperti itu, kita masih berlemah lembut kok, masih tetap saja begitu, Allah menyuruh kita, fa'fu anhum, maafkan dia. Maafkan kesalahan dia. Sehebat apapun kekerasan dia pada kita, kekerasan fisik maupun non fisik pada kita, maafkan, fa'fu anhum. Terus apa? Wastaghfir lahum, mintakan ampun kepada Allah bahwa dia itu sudah berbuat yang sesuatu yang tidak taat permainan. Mintakan ampun, ya Allah, ampunilah saudara saya yang sudah mencela, mencerca, menghina kita seperti ini. Ampunilah dia, ya Allah. Belum cukup. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Kalau bahasa kita bermusyawarah lah, tapi bahasa sosialnya setelah kita maafkan, kita mohonkan ampun kepada Allah kesalahannya, serawungi dengan baik. Kalau masih keras, kita sowani, bawakan kue, gula, teh, sowani. Begitu, Pak. Itu rumus itu. Rasulullah begitu kan, berangkat sholat, lempar kotoran onta, Rasulullah tetap lembut. Besok lagi lempar kotoran onta lagi, tetap lembut. Bukan dicari mana yang melempari kotoran onta saya. Melempari pagi, besok harus dipenggalkan. Enggak, Rasulullah enggak begitu. Lembut. Hari ketiga yang lemparin enggak ada. Tanya, wahai fulan, si fulan yang lempari saya itu di mana? Sakit ya Rasulullah. Rasulullah pulang, ambil kue, ambil, kalau bahasa kita ya ambil gula teh, Indomie, ya toh, bawakan, datangi, dan Rasulullah lah orang yang pertama kali membesuk orang yang melempari dirinya kotoran unta. Kira-kira secara psikologi Bapak Ibu, ketika kita seperti itu didatangi orang yang kita hina-hina itu piye rasane?
Isen Brebes mili, harus pokoknya rapenak pokoknya gitu. Kalau ada orang yang membantu berkeras lagi, datangi lagi. Dan itulah pentingnya jamaah, Pak. Maka satu orang yang menderita kekerasan seperti itu, kekerasan non fisik misalnya, jamaah ikut nyengkuyung, ikut mendukung. Yuk didatangi bareng-bareng. Datanginya dengan wajah yang berseri-seri, bukan wah medeni kae ya. Wah, bukan wah sudah. Tapi dengan senyum ya, assalamualaikum, dibawakan kue, bakpia. Ya sekarang musim duku tuh kok kayak duku yang gede-gede gitu kan. Ya datangi. Ya, itu yang dicontohkan Rasul. Kalau kita mau bermain dengan baik, itu aturan mainnya gitu kan. Tapi kalau kita nggak ingin menjadi pemain yang baik, ya sudah, Allah sudah aturan. Kalau kita nggak mau bermain dengan baik, kamu keluar arena, apa bedanya kita dengan orang itu? Kalau orang itu menghina-hina kita karena kita taat, istiqomah mengikuti sunnah Rasul, mengikuti ajaran Quran yang betul-betul luar biasa, kita dihina-hina, disakiti, dikerasi, dan kita akhirnya membalas dengan begitu, apa bedanya dia dengan kita? Kita sama-sama keluar arena dengan kartu kuning 3 kali. Jadi kartu merah loh. Kalau sepak bola. Mohon maaf Bu, ini bahasa-bahasa sepak bola ya Bu. Begitu Bapak. Jadi lantas apa? Kalau itu sudah kita lakukan kok dia tetap begitu-begitu terus. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Serahkan semua pada Allah. Ya Allah, kami sudah melakukan sesuatu aturan main yang Engkau turunkan. Sekarang hasilnya saya kembalikan padamu ya Allah. Maka dalam surah Al-Furqan Pak, Al-Furqan 63 itu Allah menegaskan sekali lagi, orang-orang yang seperti itu disebut ibadur rahman. Maka wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Salah satu sifat hamba Allah yang penuh kasih sayang adalah orang-orang yang hidup di dunia itu dengan penuh ketulusan, penuh kebersahajaan. Bahasa Jawa nih penuh sakmadya. Nah, sakmadya itu angel dibahasakan Indonesia itu. Penuh kebersahajaan, penuh ketulusan, penuh keikhlasan. Lantas apa? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika dia disakiti orang, ketika dia intimidasi orang, ketika dia dilokke orang, ketika dia diperenguti orang, ketika diberi ulat peteng oleh orang lain, balasan dia apa? Dia membalas dengan penuh kedamaian, penuh kebaikan. Itulah Islam agama yang penuh kasih sayang. Begitu Bapak dan Ibu. Makanya kita sebagai umat Islam itu aturannya sudah jelas, aturan mainnya kita tinggal melakukan. Jadi kira-kira begitu Bapak. Jadi andai kata kok kita tegak, misalnya Quran sunnahnya begini, kok dibenci orang, pertama memang kita harus lakukan itu. Kita lakukan yang aturan main tadi itu. Aturan main yang lain, kemudian kita bertanya, kenapa toh kok kita begini? Apa mungkin yang kita lakukan ajaran kita benar, tapi mungkin cara kita menyampaikan yang kurang pas. Misalnya kita nyuruh anak aja sholat, nah gitu aja anak mesti berapa enak. Tapi kalau nak, yuk ambil wudhu yuk, sama ibu yuk, diambil sajadahnya yuk, sholat yuk, mau. Tapi kalau wah kita sudah membentak dulu, kita tarik, gimana Pak rasanya? Kita tidak taat aturan. Fabima rahmati minallahi lintalahum, kelemah lembutan itu kita langgar. Gitu. Maka pantas anak kemudian aku nggak mau sholat karena bapak atau ibu nakal, akhirnya gitu nggak temen. Ya sudah, itu bahasa anak begitu. Maka lemah lembut, yuk nak yuk, sambil dirangkul, dipeluk, yuk nak yuk, wudhu yuk.
Kemarin kan sudah bisa kan wudunya, urut-urutannya sudah bener kan, diajari bu guru misalnya gitu. Anak akan tertawa, seneng. Ayo bu, ya wudu gitu. Sajadah saya mana ya bu gitu. Saya di sampingnya ibu, sholatnya ya bu, begitu. Pasti seneng. Begitu juga kalau ada orang lain begitu, Pak. Kita sikapi dengan luar biasa, senyum yang indah, syukur-syukur gula teh tadi keluar gitu kan. Wah. Apalagi gak cuma sekali, Pak. Dia ketemu kita itu langsung ngomong gini, Pak, saya kemarin mohon maaf ya Pak, saya khilaf, saya terbawa nafsu, amarah saya tahu yang dia lakukan Bapak itu memang benar sesuai Quran Sunnah, tapi karena saya terbawa amarah, terbawa nafsu, maka yang keluar kata-kata yang kemarin saya keluarkan kepada saya mohon maaf ya Pak, insya Allah saya sudah gak akan mengulangi lagi. Dan akhirnya begini, saya boleh ikut pengajiannya Bapak. Akhirnya begitu. Maka dakwah itu begitu. Dakwah itu dengan penuh yamin contohkan Rasulullah lah. Bahkan Sayyidina Hamzah aja sampai gemes sama ponakan saya itu, gitu kan. Di Madinah itu kan gitu. Sampai Sayyidina Hamzah itu mengeluarkan pedang gitu. Ponakanku, wahai ya anaknya kakak saya gitu kan. Ya bna akhi, ya wahai anaknya kakakku, wahai ponakku. Saya tahu kamu benci pedang, tapi sekarang kita ini sedang luar biasa fitnah orang-orang kafir Quraisy luar biasa. Ambil pedangmu, ayo maju. Pamanmu ya akan mengawal kamu. Tapi Rasulullah hanya duduk di Masjid Nabawi hanya mengatakan, wahai paman, wahai Hamzah pamanku. Sikap lemah lembut itu lebih utama dari seperti itu. Tapi kita kalau diserang gitu loh, Hamzah ini sampai gemes gitu. Tapi Rasulullah tetap begitu. Karena apa? Perintah perang belum turun, Pak. Wahyu untuk berperang itu belum turun. Itulah Rasulullah. Seorang yang penuh kasih sayang. Kita umatnya pun harus begitu, penuh kasih sayang pada sesama orang, bahkan kepada hanya sekedar misalnya pot bunga yang seperti ini, itu pun kasih sayang harus kita jaga, kita rawat. Binatang, tumbuhan, air, kita rawat dengan penuh kasih sayang. Lebih-lebih itu manusia. Kita sikapi dengan manusia. Nah, pertanyaan kita, kok ngono kuwi apa ya iso? Angel kok ngono kuwi gitu kan. Kok ngono kuwi angel banget gitu. Rasulullah itu manusia biasa, Pak. Ana basyarum mislukum. Yuha ilayya. Aku ki ya manusia biasa, tapi Rasulullah mampu melakukan itu. Oke lah, itu kan Rasulullah. Sahabat mampu melakukan itu. Ulama-ulama besar mampu melakukan itu. Dan sebagian besar sesepuh-sesepuh kita, dan bahkan sebagian besar kader-kader persyarikatan mampu melakukan sebuah kelembutan yang luar biasa. Luar biasa. Maka jarang sekali kita ya di persyarikatan itu jarang kok kita kemudian ngelokke gitu, jarang. Artinya ngelokke misalnya kelompok muajan tuh, itu ngelokke jarang. Kita paling hanya gur batin, tapi ya sudah. Karena apa? Kita sudah dilatih istiqomah, ketulusan dan lain sebagainya. Kurang lebih demikian Bapak. Mungkin satu lagi Bapak. Terima kasih. Jadi permainan ini memang di dunia ini tentu ada kata-kata jumlahnya atau pertemuannya, tapi yang penting tadi kita semuanya di sini memang sudah punya batas. Kata-kata Allah itu
bakatnya untuk menghukum orang yang tidak memenuhi aturan itu. Bagaimana? Contohnya kaumnya Nabi Lut itu, Nabi Ibrahim sendiri ditolak sarannya supaya bisa memaafkan kaumnya Nabi itu. Jadi bagaimana sebetulnya peraturannya atau aturannya atau batasannya bahwa Anda semuanya sudah sampai batas akhir atau bagaimana? Saya harus dihukum karena sudah sendiri tidak sanggup untuk menyarankan. Maksud saya sendiri akhirnya juga menyerah terhadap Allah karena Allah sendiri sudah tidak perlu lagi kaumnya Nabi Lut itu dimaafkan. Terkait saja itu batas mana? Ya. Baik, terima kasih Bapak. Jadi kalau kita melihat seluruh rangkaian kehidupan manusia dari manusia paling awal sampai detik ini dalam batas logika kita, memang kita akan mempertanyakan sesuatu yang terjadi baik di masa lalu maupun di masa yang sekarang kita lalui. Dan pertanyaan kita pun itu memang tadi sudah saya sampaikan di awal, itu apa yang kita ketahui di dalam benak kita. Tetapi Allah melakukan sesuatu itu jauh melampaui apa yang kita pikirkan. Maka dengan cara pandang begitu, manusia itu kecil dan hanya mampu memikirkan sesuatu yang ada di dalam benak dia. Sementara Allah itu luar biasa besar dan dia fa'alul lima yurid. Allah itu berbuat segala sesuatu dengan penuh perhitungan, dengan penuh pertimbangan, dan jiwanya tetap jiwa kasih sayang, dan itu di luar jangkauan pemikiran manusia. Maka ketika gimana sih batas-batas Allah harus mengadab misalnya gitu, itu jauh di atas batas-batas apa yang bisa kita pikirkan, Pak. Termasuk pahala, termasuk dosa, termasuk hidayah, itu semua di luar batas-batas kemampuan kita untuk memikirkannya. Mengapa demikian? Karena begini, ketika Rasulullah mendoakan saudara-saudara terdekatnya supaya dia masuk ke dalam Islam, Allah langsung menurunkan ayat, wahai Nabi, innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Nabi, tugasmu itu hanya menyampaikan risalah. Persoalan siapa yang akan diberi hidayah itu bukan persoalan kamu. Meskipun orang yang kamu ajak itu orang yang kamu cintai, innaka lan tahdi man ahbabta, yang paling kamu cintai, tapi kamu hanya, kewenanganmu itu hanya menyampaikan risalah. Tapi kewenangan untuk memberi hidayah, dia berubah atau tidak, itu innallaha yahdi man yasha. Termasuk kasusnya Nabi Ibrahim, berdoa untuk ayahnya, Rasulullah berdoa untuk paman-pamannya. Kenapa? Nabi Ibrahim manusia, Rasulullah manusia. Logika yang dipakai kemanusiaan Rasulullah Muhammad dan logika yang dipakai kemanusiaan Ibrahim itu, begitu dia menyampaikan, taat. Begitu dia menyampaikan, orang yang menyampaikan ayahnya Ibrahim atau paman-pamannya Rasulullah langsung ikut. Itu logika kemanusiaannya. Tapi Allah ternyata bukan begitu logika. Bukan logika, tapi cara pandang Allah itu makro luar biasa. Maka kemudian Nabi ditegur, kamu itu hanya penyampai. Yang menentukan hidayah dan bukan hidayah itu saya. Yang menentukan pahala dan dosa itu saya. Allah maksudnya. Karena Allah Maha mengetahui. Dan ketika Allah harus melakukan sesuatu untuk mengingatkan umat manusia, bahkan dia sampai misalnya harus meninggal misalnya, itu semua sudah dalam perhitungan Allah, dan itu
bukan kemurkaan Allah, bukan kekejaman Allah. Allah tidak punya sifat itu. Allah punya sifat Rahman dan Rahim. Maka mohon maaf ya Pak dan Ibu, dalam surat Nuh itu dikatakan kita masuk surga itu bukan karena amal kita. Bukan. Meskipun kita misalnya umurnya 100 tahun, kita kumpulkan dari pertama kita sadar kita balik sampai usia terakhir kita 100 tahun, pahala-pahala kita dikumpulkan, ditukarkan poin untuk masuk surga, poinnya itu ngecek masuk surga, ora cukup. Tidak cukup. Allah mengatakan tidak cukup, amalmu ini tidak cukup. Tetapi apa kita masuk surga itu? Karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah. Tapi logika kita, aku wis ngibadah, sholat, haji, sedekahku ya wis akeh, hajine wis bola-bali, umrah, zakate wis bola-bali, logika kita kan aku mlebu swarga kan gitu toh. Itu logika kita. Nanti dulu Allah ndelok kamu haji apa niate? Salatmu ki piye? Apakah kamu sholat hanya ingin mencari rahmat Allah atau kamu ingin mencari Oleh karena itu pesan yang disampaikan adalah surat Nuh itu tadi, kita melakukan sesuatu itu kita pasrahkan, lepas total, ikhlas kepada ya Allah, saya hanya mencari ridhomu ya, saya hanya mencari kasih sayangmu ya Allah. Lepas. Sehingga batasan untuk memberi pahala, memberi dosa, memberi azab ya, atau memberi peringatan, ujian dan sebagainya, apakah itu terjadi pada makhluk yang sudah lalu ya sebelum Rasulullah dan makhluknya umatnya Rasulullah, itu semua di bawah bahasa kita, di bawah logika, di bawah pemikiran, sudah perhitungan Allah SWT, dan kita nggak akan sampai masuk ke sana. Kita memang sudah diperingatkan. Ayatnya Nabi kepada ayatnya Rasul, ayat wahyunya Allah kepada Nabi tadi. Ketika beliau ya Allah Rasulullah ingin mengajak paman-pamannya masuk Islam, tapi ayatnya kan berbunyi innaka lan tahdi man ahbabta. Wahai Nabi, kamu nggak punya kewenangan untuk memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai sekalipun. Walakinallaha yahdi man yasha. Tapi hanya Allah lah yang punya kewenangan untuk memberi hidayah kepada seorang. Maka yang ada di sini yang beri hidayah seperti ini, itu kita di dalam naungan cinta kasih Allah SWT. Yang ada di sini ya semuanya, semoga umat Islam yang hadir, orang yang mukhlis itu diberi limpahan kasih sayang Allah SWT. Jadi begitu Pak. Jadi kalau kita memang melogika itu, tidak sampai. Seperti seorang anak Pak. Seorang anak melogika, kenapa bapak kok jewer saya itu? Pak, kenapa kamu jewer? Batasannya bapak jewer dan tidak jewer itu di mana? Misalnya begitu. Kadang-kadang kita membandingkan. Kakak itu sepak bola juga mainnya sepak bola, pulangnya juga malam. Kakak nggak dijewer tapi adik dijewer. Kadang-kadang kita melogika begitu, tapi pertimbangan orang tua berbeda. Mosok anak SMA harus masih dijewer, anak SMA itu disindir wae gitu. Sesone bal-balane bareng isak yo le gitu. Mulie gitu. Tapi kalau kata-kata itu kepada anak kecil betulan besok. Bareng isak betul pulangnya, karena bapak nyuruhnya habis isak kok pulangnya gitu. Karena logika anak kecil dan logika anak SMA beda. Dan anak kecil tidak akan mungkin bertanya kenapa, tidak akan mungkin bisa menjangkau logika ayah. Kenapa tidak menjewer kakak, tapi adik kok dijewer? Kakak cukup disindir, kalau adik disindir nanti betulan, maka dijewer. Nah kakak dijewer, ditantang besok Pak, tak anteni nang lapangan besok gitu. Tapi kalau adik dijewer, dia tahu dia akan diam. Nah kakak dijewer, tambah enggak. Maka kakak hanya disindir,
pulangnya kok sesok bal-balan ngisak apa malah jam 09.00 wae le gitu. Posisan isuk gitu. Adik dicewer, kalau adik ngomong kayak gitu ya betulan. Saya kira begitu Pak. Jadi logika logika orang tua itu tidak akan bisa dijangkau oleh logika anak. Mula kadang-kadang kita menghadapi anak yang rodok ngeyel itu karena nggak bisa menjangkau kita Pak. Tapi kita juga harus introspeksi sebagai anak, karena sama-sama manusia ya. Kita harus bermain dalam logika anak gitu kan. Tapi Allah pun juga bermain dalam logika kita, tapi Allah punya kemahakuasaan yang tidak bisa kita jangkau gitu. Jadi kira-kira begitu Pak. Kalau kita harus mengetahui batas yang clear, saya kira kita tidak mungkin mengetahui itu. Jadi saya kira begitu Bapak dan Ibu, terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak moderator.